Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3, tema yang pertama, subtema yang kedua. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke soalnya. Nah, di sini ada soal nomor 1, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila keberapa. Nah, berarti ada kata menghormati. Nah, kita lihat Pancasilanya ya. Nah, berarti yang mana? Menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab ya, yaitu sila yang kedua. Maka kita tulis sila yang kedua. Nomor 2, tuliskan bunyi sila kedua. Nah, sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, tuliskan simbol sila kedua. Nah, simbol sila yang kedua itu adalah rantai emas. Nah, seperti ini. Jadi rantainya itu bertautan antara rantai yang berbentuk kotak yang menggambarkan laki-laki, kemudian rantai yang berbentuk bulat menggambarkan perempuan. Nah, antara laki-laki dan perempuan membentuk persatuan. Nah, seperti itu. Sekarang masuk ke soal nomor 4. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah, nah jadi ada banyak ya ciri manusia sebagai makhluk hidup itu, ada bernapas, kemudian membutuhkan makanan dan minuman ya, atau membutuhkan zat makanan atau nutrisi. Maka kita tulis bernapas, zat makanan atau nutrisi, bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak. Berkembang biak itu maksudnya beranak pinak ya. Mengeluarkan zat sisa berarti buang air besar, buang air kecil ya, dan beradaptasi. Maksudnya adalah beradaptasi terhadap lingkungannya. Jadi kalau misalkan hewan-hewan yang berada di daerah dingin biasanya bulunya tebal. Tapi kalau hewan-hewan yang berada di daerah panas biasanya bulunya tidak tebal. Nah, jadi yang namanya makhluk hidup itu mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Nah, sekarang nomor 5, protein terdiri atas 2 jenis, yaitu, nah jadi protein itu ada 2 ya, ada yang namanya protein hewani, kemudian ada yang namanya protein nabati. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan protein hewani? Jadi protein yang berasal dari hewan, contohnya daging ayam, daging sapi, keju, ya, susu, sosis. Nah, itu namanya protein hewani. Kemudian nomor 7, apa yang dimaksud dengan protein nabati? Jadi protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah yang berasal dari kacang-kacangan ya, seperti kacang kedelai dan produk-produk yang dihasilkan dari kacang kedelai. Contohnya tahu, tempe, kemudian susu kedelai, kecap ya, dan sebagainya. Kita lanjutkan kembali. Nomor 8, kelompokkan jenis makanan yang mengandung protein hewani. Nah, berarti jawabannya adalah daging ya. Kemudian keju. Nah, karena keju itu terbuat dari susu ya. Kemudian udang. Nah, seperti ini. Nomor 9, kelompokkan jenis makanan yang mengandung protein nabati. Nah, berarti kalau protein nabati contohnya adalah tempe, kemudian bayam ya, kemudian kacang tanah. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah.
untuk menjadi kuat kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara? Nah, berarti kita harus memperhatikan teks tadi ya. Jadi yang dilakukan oleh anak-anak SD Nusantara itu yaitu bermain tarik tambang. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11, mengapa Edo mengaduh kesakitan? Nah, jadi ini jawabannya ya. Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Nah, kita tulis. Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Nah, seperti ini. Nomor 12, apa yang dilakukan teman-teman Edo saat Edo kesakitan? Nah, berarti di sini jawabannya ya. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, seperti ini kita tulis, mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Mudah ya, gampang ya. Jadi kita harus memperhatikan teksnya. Jadi jangan menjawab secara asal ya, harus dibaca dulu teksnya. Sekarang kita masuk ke soal matematika. Kerjakan latihan berikut ini. Nah, di sini adalah soal penjumlahan ya, karena ada tanda tambah. 8 ditambah 1 berarti hasilnya 9, 6 ditambah 3 berarti hasilnya 9, 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8, 1 ditambah 4 hasilnya 5. Berarti jawabannya adalah 5899. Nah, untuk yang dua lagi, dua soal ini ya, tidak akan kakak bantu mengerjakan karena caranya sudah kamu pahami ya. Jadi kita akan langsung masuk ke soal nomor 14. Jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 2575 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, berarti di sini kan ada dalam 2 kali, berarti ini perkalian. Maka kita tulis 2575 dikali 2. Nah, seperti ini. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, kita tulis 0 di bawah, 1 di atas. 2 dikali 7, 14, ditambah 1 berarti 15, 5 nya di bawah, 1-nya di atas. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, ditambah 1 jadi 11, 1 simpan di bawah, 1 simpan di atas. 2 dikali 2 hasilnya 4, ditambah 1 berarti 5, maka hasilnya adalah 5150. Nah, seperti ini. Udah ya, gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal 15. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah mangga. Keranjang pertama berisi 1859 buah mangga. Keranjang kedua berisi 3789 buah mangga. Berapa jumlah buah mangga dalam 2 keranjang tersebut? Nah, berarti ini penjumlahan. Nah, 1859 ditambah 3789. Nah, seperti ini. 9 ditambah 9, 18. 8 simpan di bawah, 1 naik ke atas. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 8 berarti hasilnya adalah 14. Maka kita tulis 4 di bawah, 1 di atas. 1 ditambah 8 hasilnya 9. 9 ditambah 7 hasilnya 16. 6 simpan di bawah, 1 simpan di atas. 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 ditambah 3 berarti hasilnya 5. Berarti jawabannya adalah 5648 buah mangga. Mudah ya. Nomor 16. Pak Yanal ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Yanal menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1789 buah semangka. Truk kedua memuat 1756 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Yanal? Nah, berarti ini penjumlahan juga ya. Nah, nomor 16 ini masih penjumlahan. Karena itu kakak tidak akan membantu karena ini
Sama ya soalnya ya, masih penjumlahan dengan soal-soal yang di atas ya, kamu sudah paham. Sekarang nomor 17, nah ini soal pengurangan. 3 dikurangi 1 hasilnya 2, 5 dikurangi 3 hasilnya 2, 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, maka jumlahnya adalah 2322. Mudah ya, gampang ya. Nah, nanti untuk 2 soal lagi, ini silahkan kamu kerjakan secara mandiri ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di bawah ini termasuk elemen dasar tari adalah, nah jadi elemen dasar tari itu ada yang namanya gerak, yang kedua adalah ada yang namanya ritmik ya, atau nadanya atau musiknya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya, gerak. Kemudian nomor 19, bentuk media dari seni tari adalah, jadi bentuk medianya itu adalah yang pertama adalah tubuh manusia itu, kemudian gerak, kemudian musik. Berarti jawabannya adalah D. Sekarang nomor 20, tari yang bertema kepahlawanan umumnya menggunakan gerak yang bersifat, nah kalau kepahlawanan berarti harus semangat ya. Berarti jawabannya adalah gagah dan kuat. Berarti jawabannya adalah D. Nah, seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.